Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini kebetulan ada satu pertanyaan dari member VVIP ya. Yang ini sebenarnya sih sudah agak lama menjadi member VVIP. Ada 2 bulan lebih. 2 bulan ya? Belum ada sih kalau 2 bulan. Intinya member VVIP yang hampir 2 bulan, itu aja. Dan itu yang berhubungan dengan jam tayang yang selalu drop. Dan view-nya itu amburadul. Kenapa bisa seperti itu? Ini nanti jadikan pembelajaran ya buat teman-teman. Apa hubungannya dengan deskripsi? Apakah penting ini dengan deskripsi? Gini loh bro ya. Buat teman-teman, ini nanti jadikan pembelajaran. Tapi ngopi dulu, kita ngobrol santai aja ya. Jadi kebetulan beliau ini saya sambil lihat laptop ya. Beliau ini view-nya itu dengan subscriber lebih dari 1000, setiap upload video, itu view-nya pasti di bawah 100. Bahkan di bawah 50. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa ini bisa terjadi? Bro, setelah saya lihat, ini mungkin ada kasus yang sama. Ingat kolom deskripsi. Apakah kolom deskripsi itu perlu diisi? Sebenarnya kolom deskripsi itu penting nggak penting ya. Bisa penting kalau teman-teman memang menerapkan metode SEO, kata kunci, dan segala macam. Itu deskripsi itu perlu diisi. Sebenarnya perlu. Tapi ini juga tidak semuanya penting. Untuk channel-channel ya yang subscribernya sudah di atas 10.000 dan personal brandingmu sudah terkenal, sudah dikenal orang, ini cukup di copy paste judulnya, taruh di kolom deskripsi. Setelah itu kalau mau dikasih tag atau hashtag boleh ya. Atau mungkin misalnya channelmu membahas tentang apa? Tentang sejarah-sejarah, atau mungkin tentang apapun itu deskripsinya bisa diambil dari mana? Deskripsi itu bisa diambil dari artikel yang ada di Google. Ya. Tapi ingat, jangan juga di copy paste. Kalian misalnya membahas tentang sejarah apa? Candi Prambanan misalnya. Di Google itu sudah banyak blog-blog yang membahas tentang Candi Prambanan. Ya, tulisan-tulisan yang membahas tentang Candi Prambanan. Apakah itu bisa di copy paste? Jawabannya adalah bisa. Tetapi ingat, itu juga tidak di copy paste langsung seperti tulisan aslinya yang seperti di blog tersebut. Karena ini nanti, walaupun itu videomu original buatanmu sendiri, ini nanti channelmu bisa dismount atau bahkan gagal monet. Kenapa bisa seperti itu? Bisa terjadi konten yang digunakan ulang. Walaupun video asli, tetapi deskripsinya di copy paste. Memang videomu ini akan lebih cepat terkenal. Karena kenapa blog yang kamu copy, tulisan tersebut, atau artikel yang kamu copy dari Google tersebut, itu sudah lama ada di Google. Ya, sudah banyak ditonton, sudah banyak yang baca. Setelah itu kamu copy paste di deskripsimu, otomatis channelmu akan lebih cepat berkembang. Tetapi kalau itu diterapkan tanpa ada modifikasi yang signifikan, channelmu juga bakalan gagal monet. Karena konten yang digunakan ulang. Setidaknya berapa? Setidaknya ya separuh saja, yang penting-penting saja di copy, setelah itu kamu tambahin sendiri deskripsinya. Itu bisa juga mengangkat view channelmu. Karena Google ini banyak sekali kemana rekomendasinya dan harus direkomendasikan kemana. Itu juga kalau teman-teman menggunakan email yang sama, intinya adalah perusahaan induknya Google. Kalau induknya Google Alphabet ya. Yang penting itu adalah kalian membuka sesuatu menggunakan Chrome atau apapun itu kan mempengaruhi rekomendasi. Sama dengan begini, teman-teman itu misalnya ya habis buka hobi otomotif, buka yang berbau otomotif lewat Google, itu nanti iklannya juga yang tampil di YouTube-mu itu akan berbau otomotif, bos. Ya, channelmu masak-masak. Setelah itu digunakan, HP-mu digunakan oleh anakmu untuk pelajaran-pelajaran yang nongol nanti di iklan-iklanmu yang berbau-bau pelajaran. Iklan-iklan yang mungkin sekolah, iklan-iklan yang mungkin yang membahas yang tidak jauh dari hal pelajaran karena digunakan untuk mencari jawaban-jawaban di Google-nya, di Chrome-nya. Iklannya yang muncul juga itu. Jadi seakan-akan tahu
Ya, iklan itu kamu mikirkan pengen apa ya? Ternyata muncul di berandamu. Ya memang itu aktivitasmu. Jadi iklan yang tampil di YouTube-mu itu pun berdasarkan aktivitasmu, walaupun aktivitasnya bukan di YouTube. Tapi di platform lain pun akan ada. Kamu sering buka TikTok, kemungkinan besar iklanmu juga TikTok. Kenapa? TikTok itu untuk masuk juga menggunakan nomor HP yang sama yang kamu daftarin di Google. Bisa juga email yang sama yang kamu gunakan di YouTube. Kalaupun emailnya nggak sama, perangkatnya sama. Kalau perangkatnya nggak sama, IP-nya sama, WiFi-nya sama. Iklan TikTok juga bertebaran di sana. HP-mu kamu sering gunakan untuk Gosek, pesan makanan segala macam, Gojek ya. Itu nanti iklanmu kebanyakan juga yang berbau-bau seperti itu. Gojek, setelah itu aplikasi yang baru, apa yang intinya berhubungan dengan itu, berhubungan dengan makanan juga. Semuanya itu memang dari sana, itu data-data dikumpulkan oleh Google supaya iklan yang tampil relevan itu ditampilkan di akunmu. Terus apa hubungannya dengan deskripsi, Bang? Itu tadi yang berhubungan dengan ini ya, kata kunci dan segala macam ya, yang ada di deskripsi. Apakah itu bisa diterapkan? Bisa. Terus kalau sebuah channel tidak ada deskripsinya, ini masalah. Ya, ini masalah juga. Setidaknya itu, Bos, setidaknya itu deskripsi itu diisi, di copy paste deh. Judulmu itu bukan dikosongkan sama sekali. Kalau dikosongkan sama sekali, itu yang ada di sistemnya YouTube ya cuma judulmu saja. Judulmu saja itu ada. Jadi di sistemnya YouTube itu semakin banyak kata yang sama, misalnya deskripsimu sama dengan kata kunci, itu kan makin banyak perbendaharaan kata yang tersimpan di sistemnya YouTube. Jadi saat orang mencari itu lebih sering ketemu, rekomendasinya juga lebih jalan daripada kamu kosongkan nggak ada isinya sama sekali. Ya, itu lebih bagus, lebih bagus. Jadi kalau mungkin subscribermu 1000 atau mungkin 2000, deskripsi tidak diisi sama sekali, view-mu hancur-hancuran, jam tayangmu makin hancur, nah itu deskripsimu kosong, nol, nggak diisi sama sekali. Jadi bisa dianggap penting, bisa tidak. Ya, tergantung dari tema channelmu. Ya, tergantung dari tema channelmu, tergantung dari personal brandingmu, tergantung dari personal channelmu. Kalau channelmu sudah banyak dikenal, nggak diisi juga nggak masalah. Ya, tetapi kalau teman-teman barbar juga, barbar kenapa? Ngisi deskripsi juga barbar, yang tidak berhubungan dengan isi videomu, itu juga masalah lagi. Yang ngisi nggak diisi masalah, diisi juga masalah, diisi tidak sesuai dengan isi videomu juga bermasalah. Bisa jadi kamu dismonet. Videomu bisa viral. Tetapi ngisimu kayak tag, hashtag yang tidak berkaitan dengan isi videomu itu juga melanggar kebijakan yang berhubungan dengan hashtag, berhubungan dengan tag, berhubungan dengan deskripsi. Masalah juga videomu. Jadi intinya apa, Bang? Menyesuaikan saja. Kan sering saya bilang, sistem YouTube itu dibuat berdasarkan perilaku manusia pada umumnya. Ya, saya ambil contoh channelnya Kota Raja. Kemarin sempat kita bahas kan, subscribernya berapa? 16,4. Sekarang berapa? 15.000 sekian, nggak sampai 16.000. Kenapa bisa seperti itu? Padahal itu subscriber alami. Kenapa kok bisa turun, Bang? Perilaku dari channel tersebut dianggap sistem itu nggak wajar. Masa satu hari bisa nambah 2000 subscriber hanya dengan upload video short yang sebelumnya rata-rata penambahan, ini sebelumnya ya, sebelum kita upload video short di channel Kota Raja itu, satu hari penambahan subscriber berapa? 10, 15, 20 mentok. Setelah itu di momen hari-hari tertentu, langsung tiba-tiba subscriber nambah, 2000. Padahal itu Insan Tutor tidak pernah tuh menggunakan panel. Tapi dianggap oleh sistem apa? Robot. Karena dari subscriber yang biasanya puluhan, kenapa kok bisa penambahan bisa 1000? Bahkan satu hari sempat nambah 3000 kan pernah. Channel Kota Raja. Itu loh dianggap spam. Itu loh dianggap robot. Tidak berdasarkan perilaku manusia pada umumnya. Ya, teman-teman pernah buat email pertama itu
tidak menggunakan nomor HP. Email kedua tidak menggunakan nomor HP. Tetapi dalam hari itu membuat beberapa email, puluhan email yang diminta apa? Verifikasi nomor telepon. Kenapa? Sistem curiga. Kalau yang membuat email ini ternyata robot, bukan manusia. Padahal kan kamu. Bisa diterima ya? Jadi jangan barbar juga. Kalau memang mau diisi, diisi. Tetapi jangan barbar. Tapi ya jangan dikosongkan juga. Gitu loh. Jadi sesuaikan saja dengan channelmu ya, sesuaikan dengan channelmu. Kalau mungkin teman-teman mengadopsi kata kunci atau mungkin mengambil pelajaran dari channel tutorial di sana yang jauh di sana dari negeri Konoha, ya channel tutorial dari negeri Konoha yang merasa paling benar dan paling lurus sendiri, harus menggunakan kata kunci yang baik, harus menggunakan SEO yang baik. Giliran nanti channelmu nggak berkembang juga, kamu tanya jawabannya apa? SEO-mu belum kena. Jawabanmu belum kena. Apa kata kuncimu belum kena. Padahal kalian sebagai channel pemula, itu kalau menerapkan sistem itu tanpa strategi, kata kunci bagus, diatur, SEO bagus, intinya metadata sempurna. Saat orang mengetik channelmu, yang keluar apa? Yang keluar channel besar, bukan channelmu. Kalau tanpa strategi, kamu ikuti caranya benar. Metadata harus diatur sedemikian rupa ya. Usahakan menggunakan kata kunci yang baik, kata kunci yang benar, berdasarkan apa keinginannya YouTube. Setelah diketik kata kunci, muncul video enggak? Videonya siapa? Video yang ngoceh-ngoceh, yang ngajarin itu. Yang muncul channel besar, bukan channel. Kamu siapa? Nah, kamu siapa? Subscribermu baru 1000, saat diketik, ya channel besar tersebut yang muncul di paling atas. Terus orang yang mau nonton itu kira-kira mau nonton videomu yang subscribernya baru 1000, view-nya baru 50, atau lebih memilih yang subscribernya ratusan ribu, view-nya juga ratusan ribu. Yang diklik pasti yang subscribernya ratusan ribu, view-nya ratusan ribu. Channelmu ya, dilupakan. Setelah kamu tonton itu, udah tenggelam lagi videomu. Channelmu juga tenggelam lagi. Ya, terus Bang, cara menjadi member VVIP gimana? Ya itu ada kolom komentar yang saya kasih pin, nggak usah ragu. Ada yang meragukan tapi nggak salah juga. Apakah ini benar-benar Bang Insan Tutor? Jawabannya adalah iya. Ya, ada yang takutnya bukan Bang Insan, saya. Pokoknya saya yang ngasih pin, yaitu nomor saya. Nomor Insan Tutor. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.